Halo teman-teman, selamat datang di VedukStock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham MPMX kuartal ketiga tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham MPMX ini. Yang pertama dari analisa emiten, ini masuk ke dalam sektor otomotif, dan di sektor BI-nya masuk ke dalam consumer cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh MPMX ini adalah memang mereka distributor Honda ya, khusus untuk area Jawa Timur sama NTT. Terus untuk sewa kendaraan, asuransi, sama ada pembiayaan ya yang mereka berikan ketika teman-teman mau menjadi konsumen dari MPMX ini. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produknya, dibutuhkan sehari-hari menurut saya, apalagi teman-teman yang membeli Honda ya di area Jatim ataupun NTT, itu pasti kebanyakan dealernya ambil dari MPMX. Terus untuk kompetitornya ada, menurut saya juga ada ekonomi muat ya, jadi mereka menguasai area di sekitar situ. Terus untuk segmen market masuk ke dalam segmennya Indonesia aja. Terus untuk menguasai berapa persen di market itu secara data tidak ada, dan saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG, ownernya dimiliki oleh Saratoga. Pengalamannya lebih dari 12 tahun, tidak memiliki kasus hukum dan tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas yang dikuasai oleh mereka sebesar 56,69%. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Ditetapkan bahwa mereka di annual report mereka tetapkan target bahwa untuk tahun 2023 target dari penjualannya di 14,6 triliun. Dan realisasinya hanya 10,5 triliun, jadi masih 72% ya. Jadi masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk sampai dengan Q3. Tetapi kita memang harus lihat sampai Q4-nya. Mana tahu Q4 memiliki penjualan yang jauh lebih baik. Terus kalau kita lihat secara kuartal ketiga ini lebih bagus ya teman-teman dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 itu hanya 8,5, sedangkan di tahun 2023 ini mencapai 10,5 ya teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 22,7%. Dan kalau sampai disetahunkan, mungkin sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan mendekati 10% ya untuk dari segi penjualan. Tapi kalau misalnya kinerjanya seperti Q3 sekarang, maka sampai akhir tahun pun tidak akan mencapai target yang mereka tetapkan sendiri di 14,6. Tapi ya memang kembali lagi kita harus lihat kinerja dari Q4 nantinya. Terus yang kedua adalah dari segi net profit. Untuk net profitnya ada targetnya di 439 dan sudah tercapai di 421. Jadi sudah mencapai 96%. Menurut saya dari target yang mereka tetapkan ini cukup rendah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun sebelumnya sampai dengan Q3 aja sudah 456. Sedangkan itu target tahun ini malahan lebih turun ya dari target yang mereka bisa capai di tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat untuk di tahun sebelumnya 2022 mencapai di 662, tetapi saya nggak tahu kenapa ditargetkan hanya 439 teman-teman. Jadi menurut saya target yang mereka tetapkan di annual reportnya mereka menurut saya itu cukup rendah. Dan tetapi kalau kita based on dari target yang ditetapkan untuk Q2 ini untuk Q3 ini sudah mencapai 96%. Jadi sebenarnya udah pasti lah ya, bisa dikatakan pasti mencapai target yang mereka tetapkan. Terus untuk dari segi Q3 kalau kita lihat mengalami penurunan 7,7% ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Yang kalau saya lihat dari segi HPP menurut saya cukup sama, yaitu di 91%. Tetapi ada tambahan biaya dari administrasinya ya, yang dimana ada penambahan sekitar 70 miliar ya teman-teman ya.
Jadi ada biaya yang mengalami kenaikan, terus juga karena omsetnya lebih tinggi dan HPP-nya juga sama, jadi ada pajak penghasilan yang juga mengalami kenaikan. Itu yang menyebabkan menurut saya net profitnya tidak lebih buruk dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga, kita lihat secara kuartal 2022 dengan 2023. Ini dari segi penjualan kan hanya 8,5, tetapi mereka bisa mencetak laba yang lebih bagus ya dibandingkan omsetnya lebih tinggi, tetapi dari segi laba lebih rendah, teman-teman. Jadi memang kalau kita based on dari laporan dibanding dengan tahun sebelumnya, ya menurut saya dari segi net profit kurang bagus ya, tapi dari segi penjualan memang jauh lebih bagus tahun ini. Itu sih teman-teman untuk dari segi net profitnya. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya mengalami penurunan ya, penurunannya 2,3%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami penurunan, dan dari segi modal juga mengalami penurunan ya, karena ada pembagian dividen ya teman-teman ya. Itu yang membuat dari segi modalnya mengalami penurunan. Dan memang saham MPMX ini terkenal dengan saham yang cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Terus kita lihat dari segi rasio keuangan. Yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit marginnya di 4,01%. Terus untuk dari segi PER di 7,94 kali. PV-nya di 0,7. DR-nya di 44,5%, ya, ROE-nya masih 9%, ROA 6%. Dan dividen ya ada. Untuk secara cash flow saya cukup sehat ya, untuk cash flow operatingnya masih positif, dan kalau bisa memang di semua bisnis cash flow operatingnya positif teman-teman. Terus untuk investingnya negatif sama financingnya negatif. Ada beberapa catatan. Yang pertama dari kebijakan dividen ya teman-teman ya. Jadi kebijakan dividen PO rasionya mereka itu secara annual report mereka menetapkan sekitar 40%. Dan mereka menetapkan bahwa mereka akan rutin membagikan dividen teman-teman. Nah, cuman kenyataan di lapangan ya, atau kenyataannya ya dia bisa membagikan di atas 40% teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya cukup bagus dari saham MPMX ini. Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 1000, dan dari analisa valuasi saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1200. Jadi masih memiliki margin of safety 20%. Terus kita ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa menurut saya oke ya. GCG-nya juga cukup berpengalaman. Cuman dari segi revenue masih tidak capai target. Dari segi net profit pun sebenarnya tidak bagus ya teman-teman ya, dibandingkan dengan tahun 2022. Tetapi kalau kita based on dari target yang ditetapkan, mungkin ketika mereka menetapkan target net profit, mereka sudah ada memang rencana penambahan biaya ya tertentu ya. Itu yang sudah mereka kalkulasikan. Jadi kalau saya based on dari targetnya, sebenarnya cukup bagus untuk dari segi net profitnya. Terus untuk dari segi aset, menurut saya cukup oke juga ya, masih cukup produktif, hutang berbunganya rendah. Terus untuk ROE-nya di atas 9%. Terus untuk margin of safety-nya menurut saya masih positif, dividennya di atas 10%. Terus untuk sahamnya, menurut saya sahamnya masih murah, dan ini adalah saham dividen. Jadi saya mengincar dividennya itu di atas 10% teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MPMX ini? Saya sudah mulai cicil ya teman-teman untuk saham MPMX ini. Karena menurut saya asumsinya mereka membagikan misalnya kinerjanya dulu deh. Dari kinerja Q4-nya sama dengan Q3, minimal kan untuk EPS-nya udah di atas 120 ya teman-teman ya. Terus anggapanlah mereka membagi 90%-nya, ya kita masih bisa mendapatkan kurang lebih 100 ya untuk dari segi dividennya. Jadi kalau misalnya mereka membagikan 100 dengan harga 1000 sekarang, ya kita masih bisa mendapatkan dividen yield sebesar 10%. Jadi itu sih saya masih cicil ya, saya masih cicil untuk saham MPMX ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan teman-teman bisa kalau mau belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.